Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi ada wabarakatuh. ini ya, salah teknis ya. wabarakatuh. Grupnya muter-muter, apa? Zoom-nya. Waduh, Oke, jadi eh, malam ini sesuai dengan judulnya, malam ini kita akan belajar, sudah diperbolehkan mempelajari WSP, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang WSP-nya sudah ada, kan kemarin malam kan udah pada penasaran tuh gimana cara posting produk di WSP gitu ya. Nah, malam ini kita sudah bisa melakukan itu. Nah, eh, tapi ada ini ya, WSP ya. Ada nggak masih Bapak Ibu udah pernah periksa belum? Minimal udah pernah buka domainnya nggak? Eh, banyak biasanya kalau orang membuka WSP baru langsung protes. Loh kok website cuman ini doang? Kalau kita lihat kan memang tampilannya udah kotak kosong, nggak ada isinya gitu ya. Dan ekspektasi kita kan namanya website itu kan ada gambar, ada macam-macam biar bagus katanya. Tapi sebenarnya gini, coba kita tes dulu WSP. Jadi kita ambil WSP salah satu WSP atau pakai WSP saya dulu deh. Ya. WSP yang sebenarnya itu contoh saya pakai yang 33 bisa ID. Ini udah mulai lambat ya, produknya udah kebanyakan. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat WSP Bapak Ibu, itu kan kelihatan nggak ada menarik-menariknya, karena kotak kosong, isinya kosong semua gitu ya. Nah, eh, sebenarnya bisa kita buat macam-macam supaya lebih menarik. Contohnya salah satunya kita buat ada gambar slider seperti ini. Tapi yang penting gini, di dalam sebuah website, website itu dibuat menarik karena apa? Website itu menjadi menarik itu karena apa? Karena ada apa? Gambarnya pun harus yang bagus. Dan kalimat atau copywriternya itu juga copywriter yang bagus. Dan yang paling menonjol adalah eh, cara main warna, ya, cara main warna. Nah, kalau itu yang mau kita kejar, kalau kita mau kejar bagus-bagus secara tampilan, saya rasa jangan dulu, ya. Jangan ke sana dulu kita berpikir. Karena apa? Eh, 2 3 hari yang lalu saya katakan bahwa WSP kita ini tujuannya hanya untuk jualan, ya. WSP kita ini hanya untuk jualan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang websitenya bagus dilihat orang, gitu ya, bagus dilihat orang. Nah, silakan Bapak Ibu buat website company profile atau buatkan website portofolio. Karena apa? Di situ nggak ada jualan. Nah, sementara di website kita ini atau namanya WSP, jadi kita eh, biasakan istilah kita langsung WSP aja ya, website SEO praktis. Jadi di WSP kita ini yang penting kita itu jualan kita, produk yang akan kita jual itu bagaimana caranya supaya bisa terindeks di Google dan pada saat orang mencari di Google kita ketemu. Itu yang kita kejar, bukan masalah di tampilan. Tapi boleh nggak tampilannya dibuat bagus? Boleh, tapi itu nanti. Karena apa? Salah satu kekurangan atau kelemahan daripada SEO atau mengoptimasi website adalah jika websitenya dibaca berat atau loadingnya lama. Nah, kalau nanti seandainya saya pasti artinya gini, boleh nih buat apa gambar boleh dibuat di sini. Tiba-tiba Bapak Ibu buat gambar slide-nya kan kalau di sini ada 3, bisa dibuat nanti 10, 20, itu jangan. Karena apa? Itu akan membuat lambat. Itu akan membuat lambat si website kita. Dan akibatnya apa? SEO kita turun. Ya, SEO kita dinyatakan oleh robot Google itu tidak bagus. Jadi di awal kita jangan mikirkan dulu yang gambar-gambar seperti ini.
Yang kita pikirkan bagaimana untuk kebutuhan kita berjualan aja dulu, ya. Itu dulu yang kita pegang. Nanti kalau sudah apa ranking kita udah bagus di Google, nanti pelan-pelan kita tambahkan gambar, tambahkan banner, tambahkan video pun boleh ya, tambahkan video segala macam. Tapi dengan catatan eh, website kita itu sudah bagus dulu di halaman Google-nya, ya. Produk kita itu sudah muncul dulu di halaman produk Google, baik itu halaman satu, halaman dua, atau halaman tiga. Jadi nanti ya yang pertama ya, yang mau saya perkenalkan dulu tentang si WSP. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, kalau seandainya menu yang ada di sini beda dengan menu yang Bapak Ibu punya, eh, tidak masalah karena ini menu buatan saya sendiri. Ini bentuknya bentuk apa? Menu tambahan menurut saya punya gitu. Nah, kita coba tadi apa? Ini kenapa lambat ya? Oh, datanya udah penuh ini makanya lambat. Coba saya hapusin dulu. Internetnya sih enggak. Apa internetnya? Hmm, oke. Yang pertama kita pastikan, Bapak Ibu buka dulu ya. Buka dulu nama domainnya di tab browsernya ya. Contoh seperti ini. Setelah ini dibuka, ini juga disebut dengan bagian dashboard atau bagian publik ya. Bagian yang bisa dilihat oleh publik atau dilihat oleh umum secara keseluruhan. Ini bagian ada dua. Jadi WSP itu ada dua. Ada yang di bagian untuk publik, ada yang bagiannya untuk personal admin. Jadi bagian hanya untuk admin. Nah, ini yang bagian publik ya. Kemudian berikutnya kita buka lagi tab baru. Kita buka untuk bagian admin. Admin itu kita sendiri ya. Nah, cara bukanya bagaimana? Tetap pakai nama domain di depan, kemudian ketikkan di sini panel MS ya. Panelnya kecil, MS-nya besar seperti kemarin kita buat landing page ya. Selalu lewat admin panel. Nah, ini eh, jangan ditutup salah satu, biarin aja terbuka seperti ini ya. Kalau kita memulai WSP ini biarin aja terbuka seperti ini. Biar kita tahu apa. Jadi apapun yang terjadi di sini, baik ada penambahan, penghapusan atau perubahan, itu kita lakukan di bagian admin panel ya. Nah, sementara di bagian publik ini tidak ada yang bisa kita rubah karena ini untuk ditampilkan ya. Yang bisa merubah itu hanya di bagian admin panel. Oke. Nah, saya coba salah satu ada website siapa ya, saya pinjam dulu. Kalau ini kan sudah ini ya, sudah Punya saya aja Pak, boleh Pak? boleh siap Pak Muklis. Ya, Masih eh, kosong nggak? Masih kosong nggak itu dulu pertanyaannya. ada isi tapi berantakan Pak isinya, jadi saya eh Itu mah ngerjain saya tuh. Di chat aja Pak ya, di chat, diketik di chat dulu nama oke oke, domainnya biar nggak salah ketik. siap saya chat. Ya. Eh, Jadi gini, kenapa saya minta website Bapak Ibu supaya eh, secara tampilannya kita sama gitu loh. Jadi jangan, wah itu kan memang karena sudah dibuat lama atau sudah begini gitu kan. Lebih bagus saya ambil websitenya Bapak Ibu, kita sama-sama dari nol ya, sama-sama dari yang punya WSP-nya masing-masing. ini Pak kirim Beli, beli, Beliuk. ya Oke. Apa beli? Oh beli yuk gitu ya. Mas, ya. bukan Beliuk. Keren Pak Baliut. Weh, apa nih? Oh iya nih udah ada isinya. Iya tapi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya, Eh, saya gini. Salah satunya sudah oke. Baru ini kita buka lagi.
Sama ya. Oke, kita masuk dua-duanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ya, pertama kita buat perkenalkan dulu apa aja sih di dalam menunya si admin panel ini ya. Ini harus kita kenal dulu. Nah, yang pertama sama semua ya tampilannya. Boleh nanti kalau Bapak Ibu di depan laptop boleh sambil praktek boleh ya. Nah, yang pertama di sini ada setting user ya. Di pengaturan, di menu pengaturan ada namanya setting user. Fungsinya buat apa? Ya, fungsinya buat eh, kita bisa mendaftarkan orang lain ya untuk menjadi apa ya? Sorry, mohon maaf, ini suaranya masuk. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu suaranya masuk. Nah, jadi ini bisa kita daftarkan user, eh, kita tambahkan untuk membantu kita melakukan posting terhadap posting produk, artikel, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kenapa bisa dibuat di sini untuk penambahan user? Supaya gini, pada saat kita melakukan postingan, kita tahu siapa yang posting ini, ya. Jadi ini seperti ini. Ini oleh ada tulisan oleh admin. Nah, jika seandainya katakanlah di sini saya tambah usernya eh, Tony gitu ya. Oh ini sorry kok admin sih. Jangan dia edit input user. Nah, ini saya isi contoh saya pakai gini, user submit. Nah, pada saat kita mengisi berarti kita memperbolehkan seseorang yang mungkin namanya Tony untuk bantu kita posting. Ya. Bisa bantu kita posting. Nanti kalau seandainya eh, setelah ini baru nanti katakanlah di agak canggung juga Pak ya. Nah, kita minta tolong dong bantuin posting gitu kan. Ya, login passwordnya jangan dikasih yang admin ya. Login passwordnya jangan kasih yang admin, tapi Pak kasih login passwordnya dengan nama dia sendiri supaya dia nanti waktu di di sini pada saat dia mendaftar di sini logout ya. Ini keluar dulu. Nah, pada saat di sini ya, waktu kita masuk pakai nama user yang kita input tadi. Nah, kemudian kita login. Nah, dia akan hanya masuk hanya membantu kita bisa posting produk, artikel, dan upload gambar dan sebagainya. Nah, kita harapkan dia hanya bisa posting produk dan artikel. Nah, mengakibatkan nanti jika seandainya, katakanlah seperti ini ya, ini ambil contoh dulu. Saya buat artikel, ini saya sebagai Tony ya, bukan sebagai admin ya. Nah, kemudian di sini saya isi artikelnya, kemudian submit. Nah, kemudian nanti kalau kita baca di sini atau kita lihat di artikelnya, ya, ini. Nah, di sini ketahuan bahwa yang input itu si Tony gitu. Itu salah satu fungsi dari nambah user. Jadi kita nanti kalau kita eh, minta ke seseorang bantuin kita atau suruh input sendiri tapi pakai user sendiri, nah kita tahu si ini si Ahmad, si Tony, si ini yang diposting ketahuan mana yang dia posting ya. Nah, kalau admin gini mungkin ini yang kita sebagai pemilik aja ya. Oleh admin berarti kita sebagai pemilik. Tapi kalau di sini kita pakai nama orang ya, admin bukan usernya nama orang, kita tahu bahwa yang posting ini si Tony pada tanggal 22 bulan 5 jam sekian ya. Itu salah satu fungsinya. Jadi usernya
boleh nggak semua orang lain atau sekaligus dua tiga orang menggunakan login admin? Boleh, boleh, tapi kita tidak tahu siapa yang mengerjakan. Tapi kalau kita mau tahu hasil kerja seseorang, ya, hasil kerja seseorang itu bisa kita pakai dengan pakai user seperti ini. Oke, itu yang pertama. Jadi, nah, oke, saya keluar lagi ya. Saya keluar sebagai admin. Nah, berikutnya di pengaturan ada namanya pengaturan dasar. Ya, pengaturan dasar ini ada jenis atau tipe websitenya, ada tipe model company apa web company atau web profil atau katalog online, atau boleh ada lagi yang modelnya online shop atau toko online. Kita tinggal pilih. Bedanya apa? Kalau online shop ya modelnya seperti ini. Ya. Online shop itu bedanya di sini tombolnya tombol beli. Begitu diklik beli, si pembeli atau si yang klik itu harus mengisi jumlahnya berapa yang dibeli, gitu ya. Katakanlah seperti itu. Kemudian, nah, enter. Nah, ini baru dia harus isi apa? Dia harus isi namanya, emailnya, nomor telepon, tujuan pengirimannya gimana, ya. Nah, dia harus isi itu. Nah, tapi untuk sekarang ini, ya, kita tidak pakai yang model toko online. Kita pakai web profil atau katalog online, ya. Kita pakainya katalog online. Ini hanya eh, tergantung selera aja sih sebenarnya. Tapi kita mainnya pakai katalog online. Karena apa? Kita pengennya kalau kita menggunakan katalog online seperti ini submit dulu, simpan, ya. Nah, di sini nanti bukan beli lagi judulnya, pesan. Tadi kan di sini tombolnya beli. Nah, ini jadi pesan. Nah, kalau kita pesan, dia langsung ke WA, ya. Kalau kita klik tombol pesan, dia langsung WA. Artinya eh, kita kita memberikan fasilitas biar dia langsung nanya ke WA aja, nanya-nanya ke WA aja langsung gitu ya. Nah, tapi kalau kita model-model kayak tadi, model-model eh, toko online, ya. Nah, untuk jasa itu nggak berlaku, ya. Untuk jasa pasti nggak berlaku. Kenapa tidak berlaku buat jasa? Karena jasa itu nggak ada jumlahnya, nggak ada piecesnya, ya. Contoh gini, eh, jasa renovasi rumah, ya. Jasa renovasi kan tidak ada jumlahnya, mau berapa dia. Nah, makanya tergantung saya katakan tadi, tergantung kebutuhannya atau tergantung produknya kita pakai. Tapi eh, yang umumnya kita menggunakan adalah pakai katalog online, oke, untuk pengaturan. Nah, kemudian di sini ada maksimum tinggi slider. Nah, ini nanti untuk sementara kita abaikan dulu, ya. Nanti ke pertemuan berikutnya aja itu kita bahas karena kita tidak masuk ke slider dulu. Jadi tinggi slider itu, tinggi maksimum slider itu adalah seperti tadi Bapak Ibu lihat model ini terlalu berat ya. Ya pakai ini deh, pakai ini aja. Ini lembut ya. Nah ini nanti kita nggak bahas dulu ya. Nah ini tinggi slider di laptop. Kita bisa menentukan mau berapa tingginya. Kemudian di sini tinggi slider di handphone ya atau di ponsel. Nanti kita tentukan sendiri. Nah, kemudian ada di sini jumlah kolom ya, jumlah kolom dalam tampilan. Contoh di sini kita lihat bahwa
dalam tampilan kita ini ada tiga kolom. Kolom pertama sebelah kiri ini bagian kategori, kemudian ada bagian tengah, bagian produk, kemudian sebelah kanan ada lagi bagian eh, apa? Sebenarnya sih bukan kategori apa, bukan bagian ini aja ya. Jadi apa aja bisa kita isi di sini. Jadi dibagi tiga lah, kolomnya dibagi tiga. Kalau Bapak Ibu senang begini, bagi tiga, ya nggak apa-apa, pilih aja dengan tiga kolom. Tapi mungkin bisa juga saya pengennya dua kolom. Nah, kita tes, cek dua kolom itu seperti apa sih? Ini kan hanya masalah tampilan. Nah, dua kolom itu seperti ini, ya. Jadi ini hanya sebelah kiri kolom satu, kemudian di sebelah kanannya langsung kolom produk. Yang ini nggak ada, bilang. Nah, itu masalah selera aja ya. Nah, kalau saya biasanya sukanya pakai tiga kolom. Oke. Nah, kemudian tampilan kelompok produk. Tampilan kelompok produk itu artinya gini. Ini kan ada produk-produknya nih. Nah, ini kan kebetulan satu. Ini apa sih? Nah, ada tampilan produknya, modelnya banyak gitu ya. Atau, oh ini websitenya lagi ini ya. Too many connect. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah, kemudian ada modelnya tampilan kolomnya atau kelompok produknya di homepage atau di bagian depan sini. Ini kita pakai ini dulu, kayak tiga ya. Nah, bisa pakai list atau pakai kolom. Kalau list adalah dia ada gambar langsung judul di sebelah kanannya. Nanti Bapak Ibu boleh coba ya. Kemudian di sini ada maksimum produk yang ditampilkan di home. Nah, kita bisa tentukan ini 16. Ya, kita menentukan bisa tentukan di sini mau berapa produk yang ditampilkan di sini. Kita maunya berapa, ya. Kalau di sini kita yang menentukan. Tapi kalau bisa dibuat per kali 4 ya. Jadi 4 8 ya 4 8 terus 12 setelah itu 16 gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti tampilannya agak-agak apa rapi lah istilahnya. Nah, ini kan biasa ini kan 4 nih, satu ada 4 ini kebetulan tidak ada isinya. Ini kenapa website ini, Bang? Nanti silakan kalau ngetes boleh dites, tapi dengan catatan kalau mau tes ini produknya banyak dulu biar ketahuan, ya. Nah, sama dengan artikel-artikel maksimum jumlah yang ditampilkan kita bisa tentukan. Pada saat klik artikel seperti ini, ya, kita bisa tahu, kita tentukan ini supaya tidak terlalu panjang, kita tentukan aja. Boleh 3 4. Nah, ini berdasarkan di sini ada 6. Kalau 6 berarti ini memang artikelnya belum diisi semua, gitu ya. Nanti sampai 6 ini ke bawah. Nah, kita menentukan seperti itu. Nah, ini sama juga, ini per halaman, ya. Halaman artikel, sama. Mungkin nanti kalau sudah produknya udah banyak, baru bisa kita praktekkan ini ya. Kalau produknya belum banyak kan nggak kelihatan. Kalau kita buat ini 16, padahal produknya belum ada, yang nggak kelihatan 16. Nah, ini kita skip aja dulu. Nanti kalau udah produknya udah banyak, baru kita mainin. Kemudian warna, ya. Warna di sini seperti ini. Eh, di sini ada warna, ya, ada warna. Pak Muklis, saya ini ya, saya rubah-rubah warnanya nanti Bapak balikin lagi ya. Iya Pak, silakan Pak. Apa Pak? Oke. Nah, di sini warna pertama namanya warna background dasar. Warna background dasar ini warna putih itu bagian yang ini. Ini warna sini ya, yang warna backgroundnya, yang ini bagian sini putih semua. Nah, kalau kita mau rubah, contoh nih, saya nggak suka warna putih, saya maunya warna. Nah, kita milihnya gini. Ini menentukan degradasinya, ya. Merah, semakin ke kiri dia semakin putih. Ini di mouse-nya di drag aja ya, ditarik jangan dilepas. Kemudian dari sini kita turunin kalau kita inginnya merahnya lebih hitam.
Oke, ini menentukan eh, degradasinya. Nah, kemudian di bagian bawah sini ini menentukan warnanya. Ya, kalau kita mau warna kuning pilih kuning, ya. Tapi saya maunya kuningnya jangan kuning begini, saya maunya kuning gading gitu ya. Tinggal arahkan aja kemana, diarahkan ke sini. Agak kuning 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 apa namanya itu ya, gading kali ya. Nah, nah kita menentukannya di sini ya warnanya. Atau saya pakai warna hijau, hijaunya hijau gini ya. Nah, udah selesai. Setelah ini sesuai, submit. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, warnanya agak hijau gini. Ini warna dasarnya, ya. Nanti silakan Bapak Ibu eh, sesuai selera aja. Tapi dengan catatan, ya jangan sampai karena warnanya diganti-ganti tulisannya jadi hilang. Ambil contoh, kalau seandainya tadi backgroundnya kita kasih warna merah, otomatis ini kan nggak kebaca. Karena apa? Tulisannya juga merah. Jadi disesuaikan aja ya, supaya nggak tulisan-tulisannya tidak hilang. Oke. Kemudian ada warna background menu, ya. Warna background menu, ya, itu bagian sini, bar yang bagian sini, oke. Yang merah bagian sini. Nah, ini kalau kita ganti, contoh saya maunya warna biru, pilih biru bawahnya, kemudian tarik ke kiri atau ke bawah untuk menentukan kalau ini makin gelapnya, dragnya, kemudian ke kiri makin cerah. Oke, setelah udah selesai, klik ya, atau nanti sekaligus juga boleh ya. Kemudian warna itu warna background menu. Ada di bawahnya lagi warna font menu. Warna font menu itu bagian warna sini ya, warna ini tulisan home sebelum diarahkan ke mouse. Home-nya kan warna putih ya. Nah, tinggal ini kita ganti mau warna apa, bebas ya. Jadi saya pakai warna kuning contoh. Oke, kemudian warna background domain ya. Domain 2 menu aktif, bottom, heading dan lain-lain ya. Ini menu aktif itu artinya pada saat ini kita klik begini, dia kan jadi warna biru nih. Kalau kita arahkan mouse-nya kan jadi warnanya warna biru. Nah, itu bisa kita tentukan di sini. Kita maunya warna apa tuh pada saat mouse-nya diarahkan ke sini, dia warnanya maunya apa? Katakanlah saya maunya warnanya biru, biru. Coba ya, saya tes dulu. Saya maunya warnanya putih, backgroundnya, warna backgroundnya putih, ya. Saya mau warna backgroundnya putih, dan warna tulisannya pada saat ini, saya maunya warnanya merah, gitu. Itu namanya warna font menu aktif. Ya, kita tentukan aja. Oke. Kemudian warna background footer. Nah, background footer itu bagian bawah sini nih, ya, bagian paling bawah itu catatan kakinya atau footer. Kalau mau kita samakan dengan yang atas boleh juga. Yang atas kan tadi warnanya kita pakai apa? Eh, warna biru. Nah, saya juga footernya saya mau kasih warna biru biar sama, birunya tua. Nah, kemudian warna font footer. Font footer itu tulisan ini ya, bagian tulisan ini. Kita pakai warna apa? Warna saya mau kasih warna putih. Oke, setelah selesai baru submit. Kita lihat hasilnya berantakan nggak? Nah, ini saya pakai gini. Jadi tadi putih sama merah. Kalau diarahkan ke sini merah, ya. Itu untuk masalah warna. Tapi saya biasanya backgroundnya sukanya putih sih, jangan warna gini aneh-aneh. Saya putih aja, lebih jelas putih. Nah, gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke menu berikutnya, online support atau kontak person. Ya. Nah, bagian ini online support atau kontak person itu bagian pada saat
apa ya, kayak identitas kita. Nah, ini bagian di sini nih. Ya, ini ada kata hubungi kami. Ya, untuk ini online supportnya atau kontak personnya. Nanti kalau ini, nah, mungkin Bapak Ibu masih kosong ininya ya. Ini kebetulan yang punya Pak Muklis sudah diisi seperti ini. Nah, coba kita lihat isinya. Kita milih ini pakai edit aja. Ya. Nah, bisa nggak ditampil di sini ada modelnya. Bisa kita menentukan posisinya mau di kiri apa di kanan. Ya. Apakah tulis kotak hubungi kami ini mau taruh di kanan sini atau mau taruh di kiri sini. Nah, itu bisa kita tentukan dengan memilih ini. Ya. Satu kolom kiri, dua kolom kanan. Bebas ya nanti. Kemudian kalau mau langsung mau ditampilkan atau tidak, bisa jadi orang mau sembunyikan atau nanti aja ditampilin boleh. Nah, di sini pada saat ini kita coba ditampilkan ya, ditampilkan. Kemudian nomor urutnya itu kita pengennya karena ini tentang identitas kita, bagusnya ini kita pakai di nomor satu. Karena nanti di bawah sini masih ada kan. Setelah hubungi kami, nanti di bawah ini masih ada lagi apa gitu. Bisa banner, bisa video, bisa macam-macam di bawah sini. Ya. Nah, kita menentukan aja bahwa itu nomor satu. Oke. Kemudian kita tentukan instansi atau perusahaan atau nama toko, ya, atau apapun itu yang menyangkut produk apa, merek kita, merek kita aja gitu. Jadi boleh juga kita pakai judulnya usaha bersama, gitu ya. Ya kita nggak punya perusahaan, tapi kita pakai aja eh, buat kita sendiri usaha bersama atau boleh tadi pakai ini, pakai domain kita juga boleh ya. Beli yuk ya. Ini nama domainnya kan gitu. Nah, di sini yang penting di sini diisi kontak personnya siapa. Kalau ada nanti di telepon yang nama yang dihubung itu namanya siapa. Nah, itu Bapak Ibu isi di sini. Oke. Setelah itu emailnya ya, isi email di sini. Nah, untuk email bisa jadi kan kita punya kadang-kadang lebih dari satu emailnya. Nah, di sini juga disediakan untuk itu. Katakanlah email kita ada empat, ya bisa. Lima pun bisa gitu. Nah, ini yang untuk email utamanya, satu. Kemudian ini email kedua, email ketiga, keempat, kelima. Kita isi aja kalau memang ada lima. Tapi bagus sih satu aja sih atau dua. Karena nanti jangan membingungkan para pembeli pakai email yang mana nih yang benar kan gitu. Jadi bingung. Kalau saya sarannya pakai satu aja yang benar-benar untuk jualan kita. Oke, ini nomor telepon utama. Nomor telepon utama ini biasanya kalau Bapak Ibu punya usaha sendiri, ada telepon Telkom itu loh. Telepon Telkom. Kalau di Jakarta kan kodenya 021. Nah, kalau Bapak punya, isi ya bagian ini. Kalau nggak punya, lewatkan aja nggak apa-apa. Nah, dikosongin aja nggak apa-apa. Nah, ini ada 3, 4, 5. 5 juga kalau punya 5 nomor telepon. Fax sudah nggak kita pakai lagi. Ya. Nah, baru di sini nomor ponsel utama. Nah, nomor ponsel utama ini adalah yang kita pakai nanti kalau kita mau dihubungi. Terus kemudian seandainya kalau handphonenya ada 2 atau 3 sampai 5, boleh ditambah lagi di sini, tambah lagi di sini. Ya, oke. Kemudian PIN BB tidak perlu, nomor WA yang penting itu nomor WA diisi. Ya, normal sih ya, nggak sulit. Kemudian jika Bapak Ibu punya, ya, Bapak Ibu punya Facebook. Tapi kalau bisa jangan yang Facebook pribadi ya, tapi memang Facebook tentang usaha kita. Sama dengan Google atau Twitternya juga gitu. Twitternya yang memang Twitter usaha kita gitu. Jangan yang pribadi. Kecuali Twitter atau Facebook pribadi kita itu adalah isinya semua tentang produk kita, nggak apa-apa. Ya, pokoknya isinya tentang produk jualan kita. Oke. Kemudian nanti alamat kode pos itu tinggal diisi aja semua. URL website utama ini jika Bapak Ibu punya website officer ya, website eh, website utamanya lah gitu ya. Di situ tidak ada jualan, cuma memperkenalkan produk aja.
Kalau punya, linknya diketikkan di sini, URL-nya diketikkan di sini. Oke, setelah itu baru submit. Nah, setelah submit, ya, nanti kalau sudah disubmit, baru muncul di refresh, maka muncul seperti ini. Ya, nanti bagi Bapak Ibu silakan diisi bagian ini. Hubungi kami. Oke. Kemudian ada lagi text footer. Text footer itu tujuannya adalah untuk membuat tulisan di bawah sini. Ya, tulisan di bagian sini doang, bagian tengah ini aja ya, bagian tengah doang. Nah, itu tinggal isi aja apa teks puternya apa nih di bawah. Isi. Simple sih itu. Oke, kemudian meta SEO utama. Nanti meta title ya, meta SEO utama itu ada meta title. Meta title ini nanti isi apa? Kita isi dengan apa? Ini ada tulisan seperti ini. Nah, karena di sini diisi dengan beliau, maka tulisan di sini jadi beliau. Itu meta title. Nah, sama dengan kayak gini nih, WhatsApp gitu ya. Nah, itu ditentukan di meta title-nya. Kalau ini diganti, ya, contoh saya ganti usaha bersama. Langsung saya submit gitu ya, contoh aja. Nah, ini jadi berubah usaha bersama. Jadi ini terserah Bapak Ibu mau diisi apa judulnya, ya. Mau diisi apa? Cara ngisinya di bagian sini. Nah, kemudian ada lagi meta keyword. Nah, meta keyword ini kalau bisa, ya, saran kami itu ini adalah keyword-keyword tentang produk kita. Keyword tentang produk kita, bukan nama usaha kita, bukan nama domain kita. Contoh, di sini tadi Pak Muklis ada jualan apa ya? Eskut Amazel gitu ya, Eskut Amazel. Nah, ini dia jualannya jual Eskut. Ini keyword utamanya adalah Eskut. Nah, ini Eskut ini kita taruh di meta keyword ya. Terus apalagi produk kita? Ada produk umroh. Nah, kita tulis sini meta keyword umroh. Terus apalagi produk kita? Kita ada produknya Ikan hias. ikan hias ya. Ikan hias ya. Jadi semuanya ditaruh di sini, dimasukkan ke sini keyword-keywordnya, keyword keyword tentang produk kita. Nah, kemudian di sini ada meta deskripsi. Nah, meta deskripsi ini lebih bagus penawaran ya. Kita menawarkan kepada pembaca, pembaca pada saat dia membuka di searching di Google, ada nama kita Beliau Bis ID, nanti di meta deskripsi itu gini ya, Bapak Ibu supaya agak apa paham dulu. Meta deskripsi itu apa sih? Kan gitu. Nah, meta deskripsi itu adalah bagian sini. Kalau kita searching di Google, pada saat kita searching di Google seperti ini, yang pertama muncul ada nama domainnya, linknya, kemudian ada judul dan di sini bagian tulisan ini namanya meta deskripsi. Ya, kalau kita searching di Google ada tulisan seperti ini, meta deskripsi. Nah, di sini umumnya kita membuat sebuah penawaran, ya. Ya contoh bisa juga kita kan kan produknya banyak di dalam satu website. Penawarannya apa kira-kira? Ya kita buat kayak jaminan-jaminan aja bahwa kami menjamin produk kami ada asli atau termurah atau apalah gitu ya. Atau langsung buat nomor WA aja di situ supaya nanti pada saat orang searching di Google di sini sudah muncul nomor WA. Dia lihat oh ini ada nomor WA yang bisa dihubungi gitu. Nah, jadi meta deskripsi itu bagian sini ya. Saran saya sih ada WA juga dan alamat kalau bisa. Saran saya ada di sini, di bagian sini. Ya, atau boleh juga dibuat sebuah penawaran. Apa sih penawarannya? Apa yang membuat orang menarik gitu ya? Penawaran itu membuat orang lebih menarik. Dibuat kalimatnya di meta deskripsi. Oke. Nah, untuk meta pendukung ini jangan diganggu dulu. Kita belum masuk ke sini. Dibiarkan aja begini meta pendukung. Oke. Nah, setelah itu tinggal submit. Kemudian ada lagi robot dan sitemap. Ini juga jangan diganggu dulu. Kita belum masuk ke materi ini.
Jadi mulai dari metas utama yang bagian meta pendukung, biarkan jangan diganggu, apalagi dihapus, jangan dihapus ya. Kalau ada gini jangan dihapus. Robot sama sitemap jangan diganggu dulu. Nanti kita belajarnya. Oke, itu bagian pengaturan. Nah, lanjut. Kita coba di bagian apa? Memposting produk. Eh, saya minta saran, Bapak Ibu, ada nggak yang punya produk di sini? Tapi produk sendiri ya, jangan tangan kedua. Boleh open mic kalau ada yang punya produk sendiri. Kalau seandainya ini kita coba gini. Kalau saya gini ya, ini sudah kejadian di apa peserta sebelumnya yang tadi saya suka buka-buka itu tepung ikan ya seperti ini. Ini saya dapat tepung ikan ini dari Bapak Ibu peserta Zoom. Saya tanya, ada nggak yang punya produk? Ternyata ada. Namanya Pak siapa kemarin? Eh, saya ada tepung ikan Pak. Nah, akhirnya saya posting tepung ikannya ya. Dan setelah saya posting dan itu materinya materi Zoom, produk yang saya pakai selalu tepung ikan terus. Dan pada akhirnya sebelum itu hari apa ya? Hari Zoom yang kelima ternyata ada leads dan closing dari dari kita contoh-contoh buat produk di Zoom. Nah, kalau ada kita pakai. Nah, contoh gini, tadi malam kan, kalau tadi malam kan kita pakai Zoom-nya apa? Umroh. Jika seandainya umroh yang kita, sorry, suaranya masuk. Jika seandainya umroh yang tadi malam itu dapat lead, ada permintaan, saya juga bingung mau kemana saya lempar. Saya kan nggak kenal. Saya nggak tahu ada vendor travel umroh itu yang mana gitu. Ya, tapi kalau di sini, kalau ada yang punya produk, gampang ke teman yang ada di Zoom aja, Pak, tolong Pak di follow up gitu kan. Nah, nanti kita teman-teman yang lain juga saya ajak ikut, ayo ikut yuk, kita jualan punya Pak itu gitu. Tapi Saya kalau tester, Pak. kalau ya, sebentar ini bocorin dulu suaranya, tutup dulu ya, biar nggak bocor. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada nanti kita coba ulang. Apa? Kita Dashboard punya saya sendiri, Pak, tapi dijagain orang. jangan Pak. Jangan ya? Iya, oke. Nanti kalau kita kita lempar lead ke dia, dia jadi bingung dari mana Pak katanya. Oh, gitu. Jadi memang murni Bapak ya Pak usaha dia yang ngurus gitu. Jadi waktu kita lempar lead, Pak saya dapat ada pesanan tolong dong di follow up. Ya itu kita udah tahu tuh dari ini dari teman-teman KLD warisan kan gitu. Nggak apa-apa nanti kita buka. Oke, di sini kita masih ini Bapak Ibu juga di sini masih kosong atau mungkin sudah ada ya. Ini namanya bagian kategori. Apa yang disebut dengan kategori itu adalah pengelompokan ya. Kita pengelompokan, contoh gini, ada apa? Nah, ini Pak Mukhlis hati-hati menggunakan warna. Pada saat saya klik begini, antara tulisan dan background mirip. Jadi tulisannya hilang. Lihat Pak ya. Nanti ini tulisannya di hati-hati dibuat menggunakan warna. Yang tadi saya bilang, antara background dan tulisan jangan dibuat sama atau mirip. Jatuhnya Pak, ini nggak kelihatan apa sih gitu kan. Oke, jadi ini disebut dengan kategori. Oke, nah katakanlah kita mau, nggak apa-apa deh, saya mau coba pakai tepung ikan juga, ya. Siapa tahu ada leadnya. Oke. Nah, karena di sini di dalam kategori ini tidak ada untuk tepung ikan, maka mau tidak mau kita harus tambahkan kategori untuk tepung ikan. Oke. Nah, cara menambahnya, jadi selalu ya, untuk bagian sini, bagian ini, domain itu bagian apa nama publik. Nah, kita coba tambahkan di bagian kategori. Nih, ada menu kategori, ya. Kemudian pilih input kategori. Nah, ini kita pakai kategorinya apa? Kita pakai tepung, contoh aja ya, tepung ikan. Oke.
Nah, kalau hanya kita mengisi seperti ini, ya, artinya hanya menulis tulisan kategori di sini, berarti ininya aja yang diisi, yang lainnya nggak usah diisi, yang di bawah ini nggak usah diisi, bagian ini doang. Tepung ikan laut, langsung submit, yang lainnya nggak usah diisi. Nah, tujuannya hanya menambah kategori di sini. Coba kita refresh atau home. Ya. Nah, ini sudah ada nih. Tepung ikan laut. Isinya kosong. Oke. Setelah kita buat pengelompokan tepung ikan laut, tinggal sekarang kita posting produknya. Atau ya kita input produknya. Tadi kan sudah milih kategori. Nah, sekarang kita cari bagian menu atau sub menu produk di sini. Ada sub menu produk. Ini ya, produk. Nah, caranya kita tinggal pilih tombol plus produk, ya. Nah, baru kita pilih produk yang mau kita posting atau produk yang mau kita input itu nanti kita masukkan dalam kategori apa. Tinggal dipilih kategorinya di sini. Nah, saya pakai dalam kategori tepung ikan laut. Oke, apa nih belum? Tepung ikan laut. Kemudian judulnya apa? Kita buat gini. Judulnya adalah eh katakanlah distributor tepung ikan laut di Semarang. Oh, kita buat gitu ya. Ini produk kita. Judul produknya seperti itu. Ini apa sih lompat-lompat? Sensitif banget mouse-nya. Nah, atau kita pakai di Semarang, Jawa Tengah, boleh. Sekalian dengan provinsinya. Kota dan provinsi. Semarang, Jawa Tengah. Nah, judul atau keyword ini kita usahakan dengan menggunakan keyword panjang. Ya, keyword panjang minimal 6 kata. Bisa kita tambahkan gini, distributor tepung ikan laut termurah, gitu ya, atau terbaik, ya, atau terlengkap. Kita tambahkan aja kata seperti itu di sini di tengahnya di Semarang. Jadi distributor tepung ikan laut termurah, ya, di Semarang, Jawa Tengah. Ini kita pakai judulnya seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah, baru kita tentukan gambarnya. Nah, kita coba cari gambar tepung ikan. Kebetulan saya coba cari di sini aja ya, di Google. Saya coba ini katakanlah seperti ini. Ini gambar ini tepung ikan. Nah, tinggal kita klik kanan, save image as. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk membuat atau kita membuat sebuah gambar, jangan lupa nama filenya jangan dibuat seperti ini, download apa gitu ya. Kita nama file gambarnya kita menggunakan nama keywordnya. Keyword kita tadi apa? Tepung ikan, ya. Keywordnya adalah tepung ikan. Kata kuncinya adalah tepung ikan. Makanya di sini kita pakai tepung, tidak ada spasi, ya. Jangan pakai spasi. Kalaupun harus dipisah, pakai garis seperti ini, minus atau garis. Kemudian tepung ikan, ya. Nah, baru kalau kita pakai lah tepung ikan aja. Nah, kemudian kemungkinan kan gambarnya bisa lebih dari satu. Nah, kalau bisa lebih dari satu, kita kasih counternya aja di belakang. Jadi tepung ikan 01, gitu ya. Atau tepung ikan 0. Udah ada belum 01? Udah ada. Kita pakai tepung ikan 0, 07, 8 aja lah, biar nggak ada yang sama. Nah, nama filenya kita pakai ini. Nah, coba kita lihat. Tepung ikan. Nah, cuman hati-hati, Bapak Ibu, untuk ngambil gambar, ada ketentuan yang wajib. Ketentuan wajibnya apa? Untuk ukuran gambar jangan dibuat besar-besar.
Ya, size-nya jangan besar. Kalau segini sih bagus. Saran saya diusahakan kalau bisa sekitar ya 50 kilo ke bawah dah. 50 kilobyte ke bawah. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu besar. Karena apa? Kalau fotonya terlalu besar, dikhawatirkan pada saat si pencari atau si calon customer kita mau buka, websitenya akan loading. Dia loading karena apa? Karena ada gambar yang besar yang harus dia buka. Nah, kalau udah loading gitu, biasanya kita ditinggal. Ah, ini lama banget sih. Langsung ditinggal. Nggak jadi istilahnya. Makanya diusahakan gambarnya kecil-kecil aja kayak ini kilobyte. Tapi kan itu terlalu kecil, Pak. Ya, memang terlalu kecil. Tapi gini, jangan lupa bahwa kebanyakan pencari di Google itu kebanyakan adalah orang-orang yang menggunakan handphone. Handphone kan nggak perlu gambar besar-besar. Gambar sekecil ini pun cukup, hanya 10 kilo. Ya. Jadi saran saya itu wajib ya, jangan terlalu besar gambarnya. Oke. Nah, kita tinggal pilih karena gambarnya tadi sudah kita download, terus nama filenya kita menggunakan keyword, tinggal kita pilih file, arahkan kemana di sini tadi. Tepung ikan 08, baru open. Nah, kemudian kita kasih harga. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya produknya produk fisik ya, pasti kan ada harganya ya, ada harganya. Harga per apa? Per kilo kah atau per pieces gitu ya. Tapi kalau produknya itu jasa, jasa kan sebenarnya tidak ada harganya dalam arti secara apa ya, secara pieces atau secara unit nggak ada. Karena apa? Harga jasa itu katakanlah untuk renovasi rumah itu kan harganya tergantung bahannya, tergantung luasnya, tergantung ini, banyak ketergantungannya. Jadi tidak bisa kita kasih harga. Kalau terjadi seperti itu, dua-duanya diisi nol. Oke? Dua-duanya diisi nol. Tapi jika seandainya ada produknya, harganya ada, contoh kayak tepung ikan ini ya. Nah, di sini harga ada dua, ada harga sebelum diskon. Untuk harga ini kita pakai harga yang dari kita, harga normalnya, harga kita sekarang. Ya, atau harga seolah-olah itu harga sudah diskon. Nah, kita pakai 9.000. Oke. Nah, sebelumnya itu harganya adalah sebelum diskon 10.000. Yang artinya gini, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di marketplace katakanlah Shopee gitu ya, biasanya ada produk harganya dibuat 25.000, terus dia coret, terus dibuat harga sebenarnya yang tidak dicoret harga 20.000. Jadi kesannya itu lagi ada promo atau lagi diskon gitu ya. Di sini juga bisa kita buat seperti itu ya. Di sini juga. Jadi ini seolah-olah nih harga dulu nih harga 10.000 ya sebelum diskon. Nah setelah diskon jadinya 9.000. Nah itu bisa kita buat seperti itu. Oke. Kemudian kita ke deskripsi. Nah deskripsi ini biasanya kita isi aja kalau kita punya deskripsi tentang produk kita sendiri. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak punya deskripsinya, ya mau tidak mau kita minta bantuan ChatGPT. Kita minta bantuan ChatGPT untuk membuat artikel. Kita pakai ChatGPT seperti ini. Kita buka ChatGPT, kita mikir, tolong buatkan saya artikel tentang tentang apa? Nah, tentang judul ini. Kita pakai ambil aja judul kita ini tentang ini, tentang judulnya, masukkan ke ChatGPT. Tolong buatkan saya artikel tentang judulnya distributor tepung ikan laut termurah di Semarang, Jawa Tengah. Nah, kita enter. Nanti dia buat tuh artikelnya. Nah, ini artikelnya seperti ini. Distributor tepung ikan laut termurah di sana ini. Dan, oke.
Itu bagi yang deskripsinya tidak punya ya. Tapi kalau ada deskripsinya ya berarti deskripsi aslinya aja dimasukin gitu. Cuman hati-hati untuk ChatGPT kita tetap baca ya. Kita tetap baca. Ini kan hanya membuat seperti apa template dulu buat kita, tapi ini tetap kita baca. Takutnya gini, benar nggak sih warnanya warna coklat kekuningan? Benar nggak sih harga per kilonya 4.500? Ini kan salah. Harusnya harga per kilonya dari 9.000. Ya, ini nanti kita cek. Artinya ini kita edit. Ya, ini kita edit. Lain hal kalau seandainya kita kasih ke ChatGPT, tolong buatkan saya judul ini dengan harga 9.000. Nah, dia baru ini akan dibuat 9.000. Oke. Nah, ini semua tetap dibaca ya. Kalau ada kalau ada yang tidak sesuai, tinggal diedit. Tapi yang penting kita dapat template-nya dulu. Ini kopikan ya, kopikan semua artikel yang dia buat. Kemudian kita copy ya, kopikan, masukkan ke sini ya, pas. Nah, kita pas di sini. Nah, yang penting di sini setelah artikelnya sudah masuk, baik eh, deskripsi yang aslinya, baik maupun kita nggak dapat deskripsi dari ChatGPT, di sini ada aturan ya. Aturannya apa? Untuk judul deskripsi ya, di sini ada kita harus menggunakan heading 2 ya, heading 2 supaya bagus kita kasih bold. Oke. Kemudian di sini judulnya, kemudian di bawah judul ada namanya apa? Subjudul. Ini ya, ini subjudul. Ini pakai karena judulnya tadi heading 2, berarti subjudulnya harus menjadi heading 3. Ini udah benar heading 3. Itu bagian yang pertama. Terus kita lihat lagi. Yang kedua, yang kedua juga sama. Ini subjudul, berarti ini tetap heading 3. Jadi kayak ini ya, kayak daftar isi gitu, level-levelnya. Baru kita bold. Terus kita lagi lihat lagi. Nah, ini oke. Kemudian ini 3, ini juga subjudul. Berarti ini harus heading 3. Nah, jika seandainya di dalam subjudul ada lagi sub-subjudul, tinggal berarti kita pakai heading 4. Sub-subjudul itu kita pakai heading 4. Ya. Kalau ini batasannya judul dan subjudul, makanya heading 2 dan heading 3. Nah, sama ini juga. Nah, ini tetap heading 3. Nah, saya kesimpulan saya nggak pakai ya. Yang artikelnya nggak usah dibuat kesimpulan, biarin aja gitu. Oke. Nah, baru kita cek tadi apa yang salah. Apa yang salah di hasil ChatGPT-nya. Tadi kita lihat di sini ada harga. Ini harganya jangan segini dong. Rugi. Harga 9.000, ChatGPT buatnya 4.500, jauh banget, rugi banget. Ini 9.000 ya. Warna, kemasan dan lain sebagainya nanti tinggal kita combine apa? Kita tanya ke vendornya aja benar nggak gitu. Tapi udah biarin aja begini. Yang penting harganya hati-hati. Takutnya harganya di 4,5 nanti yang masanya ngotot loh. Itu kan di websitenya harganya 4,5. Kenapa jadi 9.000? Nah itu bermasalah nanti. Oke. Nah itu dipastikan semua ya. Heading 2, heading 3, heading 4-nya harus benar. Ini heading 3, ini heading 3, oke. Sudah. Nah kemudian satu lagi di bagian deskripsi ada judul, kemudian di sini ada paragraf pertama. Nah, biasanya saya pakai di bawah paragraf pertama ketikan SEO WA, ya. SEO WA. Apa itu SEO WA? Nanti kita bahas setelah kita simpan, ya. Ini ada tulisan SEO WA. Jadi saya biasanya pakai di bawah judul ada paragraf, di bawah paragraf pertama saya tulis SEO WA. Nah, selanjutnya deskripsi paling bawah, langsung aja paling bawah. Ketikan juga sama SEO WA, kemudian SEO D9,
sorry, D-nya mana D? Denai, kemudian SEO baca. Ya, ini kita sebut seperti ini. Oke, baru setelah itu, ini saya pakai, nah ini tag keyword. Tag keyword saya kasih judulnya aja, ya. Boleh judulnya aja atau ketik SEO Dena juga boleh. Nah, kita pakai judulnya dulu ya. Tag keyword kasih judul, kopas saja judulnya. Meta keyword saya pakai judul juga. Nah, ini meta deskripsi yang saya ceritakan tadi bahwa meta deskripsi itu adalah bagian bagian ini, tulisan ini. Nah, kita minta ke ChatGPT. Untuk mengisi meta deskripsi, kita minta ChatGPT gini. Tolong buatkan meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Nah, tolong buatkan meta deskripsi tentang apa? Tapi karena tadi yang dibahas, yang di atasnya kita bahas tentang tepung ikan, kita nggak perlu buat juga di sini tentang tepung ikan karena masih ada, dia masih paham gitu ya. Jadi tinggal tulis saja, tolong buatkan meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Enter. Ini udah dia buat. Nah ini meta deskripsi ini kita kopikan, ya, masukkan ke bagian sini, meta deskripsi. Oke. Kemudian konten Google, kopikan aja judulnya, ya. Tadi kan judulnya ini ya, kita isi judulnya aja. Oke. Nomor urut biarin satu aja. Nah ini cek jika ditampilkan di home. Kalau ini tidak dicek, maka nanti di sini di home, pada saat kita klik di home, di sini dia nggak muncul. Munculnya pada saat apa? Munculnya pada saat kita yang kita klik kategorinya, ya. Nah, tergantung Bapak Ibu mau nggak mau muncul di sini atau tidak. Pada saat orang klik home, kalau mau muncul di situ, berarti di sini di checklist cek jika ditampilkan di home. Oke. Nah, kemudian kita pakai judul alternatif untuk keyword. Kan judul kita tadi kan ini ya, distributor tepung ikan. Nah, di sini ada judul alternatif. Mungkin selain distributor kita pakai gini ya, jual tepung ikan laut termurah di Semarang. Oke. Kemudian nomor WA, nomor WhatsApp. Ini tinggal kita isi aja nomor WA-nya, cuman jangan pakai nol depannya, diganti 62. Tapi bukan plus 62, hanya 62 aja, 628 gitu ya, 62812 ini nomor kebetulan nomor saya. Jadi nolnya diganti 62. Oke. Selanjutnya teks WA. Teks WA itu gini, pada saat orang klik WA kita seperti ini ya, pada saat klik pesan kan dia masuk masuk ke sini. Atau pada saat dia klik produk kita, nah dia kan ada nomor WA nggak di sini? Oh nggak ada. Nah pada saat kita pesan di sini kan si calon pembeli kita siapkan sebuah kalimat di sini yang nanti kalimat ini akan diteruskan ke kita sebagai penjual, ya. Paham ya? Kita siapkan kalimat supaya ke calon customer kita itu tinggal klik aja, nggak usah ngetik-ngetik lagi panjang-panjang. Jadi kita kita apa namanya ya? Kita buat mereka senyaman mungkin si calon pembelinya. Kita siapkan aja kalimatnya. Kalimatnya seperti apa? Bebas. Tapi saya coba gini. Biasa kan gini. Zaman sekarang kan halo Kak gitu ya. Halo Kak. Nah, saya tertarik dengan tepung ikan yang Anda tawarkan. Mohon info selanjutnya. Nah, ini kalimat ini kita siapkan untuk
calon pembeli kirim ke kita. Jadi nggak, jadi si calon pembelinya nggak perlu ngetik-ngetik lagi, tapi kalimatnya udah kita siapkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapat seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut lagi. Kalau Bapak Ibu punya link atau punya produk di Bukalapak, di Tokopedia, Shopee, linknya dikopikan ke sini boleh. Ya, kalau punya produk di sana di marketplace. Nah, kemudian di sini ada keyword awalan dan keyword akhiran. Ada enak harga jual. Nah, ini bisa kita pilih untuk menambah judul kita. Kan tadi judul kita itu apa? Distributor tepung ikan laut termurah di Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini bisa kita tambahkan. Nggak mungkin enak, nggak mungkin harga atau jual karena sudah distributor kan. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambahkan awalannya kata jual, ini dipilih. Tapi kalau enggak ya udah kosongin aja. Kemudian di keyword akhiran juga ya. Dia tadi kan eh, distributor tepung ikan laut termurah di Semarang, Jawa Tengah. Nah, mau murah terdekat ada dua terdekat. Ini Pak Muklis yang nama tadi. Jadi kalau tidak ada tambahan di atas judul kita yang tadi, judul kita kan ini ya, seperti ini. Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, ya ini nggak perlu diisi yang dua ini, keyword awalan atau keyword akhiran. Nah, kemudian pilih provinsi di mana kita tinggal. Eh, kok Jawa Tengah? Saya Jawa Barat. Jawa Barat, Bekasi. Atau ini karena produknya Semarang, saya pilih Jawa Tengah deh. Ini kan wilayah produknya. Produknya ada di Semarang. Nah, pilih semua Semarang. Semua, pilih semua itu, ini adalah nama kecamatan di kota Semarang. Semuanya nih. Kita pilih aja semua. Kemudian, submit. Nah, sudah jadi. Ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini udah tampil di sini di home. Karena tadi kita checklist tampil di bagian home. Nih ada checklist nih. Checklist jika tampil di home. Kalau ini kita kosongkan, ya. Kalau itu tidak kita kosongkan, dia nanti tidak akan ada di sini. Coba kita refresh. Itu kan nggak ada. Tapi dia adanya di bagian kategori ini tepung ikan laut. Kalau di kategori dia ada, tapi di home tidak ada karena ini tidak kita checklist. Hmm. Nah, ada lagi satu nih, cek jika ditampilkan. Kalau ini mau ditampilkan di checklist, tapi kalau tidak ditampilkan, tidak ada di kategori, tidak ada di home. Ya, ini dicek, dihilangkan aja checklistnya. Tujuannya apa? Tujuannya kenapa ada ini? Tujuannya adalah kalau seandainya produk kita atau barang kita lagi habis. Ya, kalau lagi habis jangan ditampilkan gitu loh. Nanti kalau barangnya sudah stoknya udah datang, baru kita tampilkan lagi. Tujuannya buat itu, ya, checklist. Oke, submit. Nah, coba kita perhatikan satu persatu, satu aja ya, satu persatu. Produk kita tadi ini, ya. Nah, kemudian nah tadi di sini harga coretnya 10.000, harga sekarang itu 9.000. Seolah-olah kan ada diskon nih, ada diskon 1.000 gitu ya. Nah, kemudian setelah dia klik, muncullah detailnya seperti ini. Nah, di sini muncul tadi setelah judul dan paragraf pertama kita ngetikkan apa? SEO WA. Jadi kalau kita mengetik SEO WA itu artinya itu memunculkan tombol WA di sini dengan nomor kita, ya. Coba kita lihat tadi di mana posisinya. Nah, judul paragraf pertama, terus ada tulisan SEO WA. Nah, SEO WA itu adalah ini, ya. Arti SEO WA. Kemudian tadi ada lagi paling bawah ada kita buat SEO WA sama SEO Deny. Ini SEO Deny itu memunculkan kembali judulnya, ya. Kemudian SEO baca. SEO baca itu eh, kita menawarkan kepada si pembaca produk kita, saya baca juga ini, saya punya produk ini juga.
baca juga gitu ya. Dan ini umumnya sebenarnya bukan untuk konsumsi si pembaca sih. Ini umumnya untuk konsumsi robot Google ya. Jadi tetap nanti dibuat eh, ini CWA untuk memunculkan WA-nya. Kemudian di paling bawah dibuat apa? COWA, CODNAI, SEO baca. Tiga-tiga ini dibuat paling bawah ya. Paling bawah dari deskripsi ya. Ini kan ada deskripsi paling bawahnya di sini. Oke. Kemudian setelah itu udah kita sudah berhasil posting. Nah, oke. Mungkin itu dulu nanti Bapak Ibu coba dulu produknya. Tapi saya nggak punya produk bebas aja lah. Artinya mau untuk nyoba latihan, buat aja kira-kira apa sih ya produknya gitu ya. Coba aja dulu. Boleh tepung ikan juga boleh, apa juga boleh ya. Buat ngetes aja. Nanti kalau ngetesnya coba-coba produknya, ya tinggal hapus aja di sini. Ini kan ada hapus nih. Klik aja hapus. Nanti hilang. Oke. Jadi untuk hari ini, malam ini, itu dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi untuk menu-menu lainnya. Di sini kan masih banyak menu nih. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab untuk malam ini. Silakan yang bertanya silakan raise hand dulu. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan Pak Abah. Abah saya bukan. Muklis, Pak, Muklis. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Pak Untuk, Abah dulu Iya, ya, lagi iya raise hand saya ya. oh iya, Ah, siap. Silakan, Pak. Silakan, Pak. ini silakan, mohon maaf ya. Silakan Pak. gini malam Pak Tony. Ya silakan. Nggak apa-apa. Jadi saya kan buat landing page tuh di WSP tuh, di landing page. Nah biasanya kan link URL-nya kalau kita bagi kan begitu ada link URL-nya kan gambar tuh Pak di atasnya gitu ya. Gimana Nah Pak? Sorry, tadi saya suara Bapak ngegaung. Gimana? oh saya kan bikin landing page. Hmm, Di landing page kan biasanya kalau ngebagi link itu kan ya. Buat linknya hilang suaranya. suka apa ya? Ketika membagikan link landing page ke orang Hmm, gitu, ya. itu kan biasanya kan ada gambar di atasnya gitu timbul. Hmm. Nah tadi saya buat gambarnya nggak keluar tapi tulisannya bin Adam bis ID punya saya terus strip landing page itu kenapa Pak ya? Harusnya kan timbul gambar gitu Itu Bapak sebar di mana, Pak? di WA di WhatsApp gitu. WA. Biasanya gitu Pak kalau Ya, saya bikin itu landing kan page. nggak tahu nih. Itu bukan bukan wilayah saya tuh. Itu wilayah orang WA tuh. Oh, Biasanya kan oh ada muncul, memang gitu. biasanya kan muncul kan? Ya biasanya ada muncul web apa Iya, ada muncul webnya. gambar. Tadi saya bukan di WA-nya sih Pak di Facebook ya apa gitu atau di link-link seperti itu. Biasanya keluar gambar kok sekarang tulisan landing page maksud saya kok jadi nggak keren gitu. Gitu aja Iya. sih Pak. Jangan landing page, tapi namanya Iya, produknya langsung penawarannya. iya produknya langsung gitu. Kesan Ya. tumben nih kok Tapi tulisan gambarnya landing nggak page muncul ya. gambarnya juga nggak ada gitu. Nah Apa itu, saya jadi klik saya atau belum gimana? belum belum paham dengan WA Pak. Enggak Pak, Kenapa di WA nggak bisa gitu kan? Saya belum belum masuk ke ranah sana tuh. belum nyampe. Nanti Nah, saya coba-coba ini dulu ya, coba-coba iya, cari kenapa biasanya tidak muncul. gambar kok gitu. Betul. Biasanya itu. Biasanya kalau Iya, kita sebar link di WA, biasanya langsung ada gambarnya. Kok ini enggak kan gitu. takutnya saya tuh kesalahan di website gitu loh Pak. Bukan, bukan, bukan. Apa Itu saya klik kok wilayah. sistemnya gimana gitu. Tapi Enggak, itu perasaan sih wilayahnya enggak ya. wilayahnya itu, Pak. Wilayahnya kayak gini kan. Nah, kayak gini. Biasanya gini kan. Takutnya di sistem WSP-nya gitu. Bukan di WSP-nya, Pak, bukan. Lah ini aja WSP, Pak. Ini WSP kan? Iya. Iya, makanya. Makanya saya belum tahu kenapa tidak muncul di WA. Karena saya kan kita kan nggak bisa lihat bongkar-bongkar WA, tapi kita pelajari mungkin boleh. Kita pelajari kenapa tidak muncul. Saya paham. Pernah juga sih kejadian saya tiba-tiba nggak muncul, tapi kadang-kadang muncul gitu kan. Terserah dia udah saya lihat. Tapi saya pelajari dulu kenapanya itu kurang apa kan. Kita kurang apa kan gitu kan. Oke, nanti saya coba ini Pak ya.
Pak Pak Abah, Pak Abah, Bah gitu kan, jangan Pak Abah, udah Bapak Abah. Oke, lanjut Pak. Lalu Roja apa? Ro, Muklis Pak. Resan dulu Pak Muklis. Oh iya, oh siap Pak. Saya baca dari atas masalahnya. Baik-baik. Oke, Pak. Lalu apa nih? Lalu Rojawan ya. Silakan Pak. Lalu, lalu Royawan, Pak. Oh, Rojawan. Oke, silakan Pak. Eh, ini Pak, kalau apa namanya produk yang kita input di full page itu Hmm. tampilnya di mana Pak? Yang di eh, baik di WSP admin panel maupun yang di WSP yang untuk umum itu Pak. Produknya itu tampil di sebelah mana ya Pak? Untuk yang di Kalau full, di full page ya, ya. kalau full page itu bukan produk Pak. Full page itu wadahnya kita membuat landing page. Ya, coba kita lihat. Kemarin saya punya landing page-nya mana? Jadi itu tempatnya kita membuat landing page, bukan posting produk. Nah, tapi kadang kan di landing page itu kita isinya kan produk semua. Nah, itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di nama atau link link kan waktu kita buat full page kan ada nama nama landing page-nya itu kan ada link URL-nya. Cara ngelihatnya itu dikopikan, buka di tab baru seperti ini di sininya. Pak, sini udah belum belum buat belum ya? Di sini ada nggak ya full page? Nah, ini seperti ini. Saya bongkar-bongkar Pak ya. Nah, ini kan landing page. Nah, cara ngelihatnya ya ini aja dikopikan, link URL-nya, copy, buka di tab baru di sini, paste. Nah, lihatnya gini. Tuh, cakep lagi. Itu Pak cara ngelihat produknya Pak. Jadi yang di bagian linknya ini, nama linknya, nama link URL yang kita pakai. Gitu Pak ya. Paham Pak? Cara melihatnya ya kita buka linknya aja nih. Ini link nama link untuk nama landing page-nya dibuka di browser baru, buka baru aja gitu. Oke, lanjut. Silakan Pak Muklis. Pak. Eh, pertama saya mau nanya bagaimana cara menghilangkan salah satu kategori. Nggak bisa. Ya, itu pertama. Yang kedua itu tadi di pulpit itu kan ada link landing page ya. Nah, Hmm. untuk menampilkan gambarnya itu di misal salah di home misalnya itu gimana Pak? Oh, menampilkan gambar ya bukan menampilkan gambarnya, tapi Oh iya, siap. menampilkan landing page-nya. Menampilkan landing page-nya ya maaf Oke, salah. oke, Oke, ya, siap. nggak apa-apa salah mah. Kategori tidak bisa dihapus Pak Muklis. Oh nggak bisa dihapus Pak ya? Lah kan saya udah terlanjur Pak buat begini, kan itu persoalannya kan. Iya, iya. Loh, saya kan udah terlanjur ini buat ini. Saya mau hilangkan, jangan dihilangkan, disembunyikan aja. Oh gitu. Jadi kategori itu hanya bisa ditambah, disembunyikan, dan diedit. Nah, Oh nggak apa-apa. Jadi kategori ini karena sudah terlanjur, ya udah biarin nggak bisa dia. Ya kan di sini nggak ada hapus kan? iya nggak ada. Ah, ini kita hilangkan aja. Jadi tampil atau tidak edit aja. Nah, ini dipilih tidak tampil. Cek jika ditampilkan. Kalau tidak ditampilkan jangan dicek. Nanti munculnya gini tidak untuk minuman. Tadi apa tadi? Katakanlah salah satunya ya, ikan hias gitu ya contoh ya. Nanti dibalikin aja Pak ya. Nah, ini kan posisinya dia tampil. Nah, supaya tidak tampil, ini di checklist aja nih. Diklik cek, ceknya dikosongin, baru Iya. satu. Nah, itu otomatis nanti ikan hiasnya hilang. Nggak ada ikan hias lagi kan. Iya. Disembunyikan istilahnya. Terus nanti kalau seandainya, kenapa ini masih tetap ada? Kalau seandainya Bapak Ibu atau Pak Muklis ada kategori baru, jangan ditambahin. Mendingan ini aja diedit. Oh iya, Ya iya. kan? Yang sudah ada aja diedit. Toh juga nggak udah niatnya kan mau mau dihapus gitu. Tunggu Mm-mm. aja Pak kalau ada kategori baru, salah yang dua ini diedit aja nih salah satunya. Yang Iya. mana mau diedit?
Karena karena kan yang punya saya minuman, minuman tuh ada dua. Oh iya. Iya, salah satunya diedit aja siapa ya? Nah ini nanti contoh nih, nah harusnya tadi ini saya pakai tepung ikan. Contoh nih, saya ganti edit aja deh. Saya punya kategori baru namanya untuk produk umroh. Contoh ya. Iya. Nah tinggal ini checklistnya dinyalain, submit. Nah baru kita pakai ini ada umroh Oh iya, iya, gitu oke. ya. Kalau Ya, umrohnya udah nggak kepake, wah udah nggak jelas ini travel umrohnya udah tutup gitu kan. Ya udah ini tutup juga gitu. ya, ya Pak. Coba ya. Ya. Oke. Satu lagi. Tadi Yang kedua tadi Pak ininya ya, menampilkan landing page. ya betul. Ya, Landing page gini. Mana dia? Wih, di landing full page page, mana? di full page. Maklum Pak ya, mata udah siwur. Malam Pak. Bukan ini latar belakangnya abu-abu, tulisannya juga abu-abu, tua. Ya, Kan jadi ya salah di situ Pak. siwur dah. Nah, ini Pak. Ini sebenarnya itu menentukan dia bisa dibuka. Jadi kalau kita pakai nama landing page karangan kita sendiri atau buatan kita sendiri, itu hanya bisa dibuka di browser baru. Seperti ini ya, contoh. Yang madu misalnya Pak. Mana madu? Madu Yang di bawah aja ikan. itu. Ya. Oke. Nah, ini kalau modelnya seperti ini berarti hanya bisa dibuka di sini di browser baru. Tapi kan saya maunya gitu kan bahasanya kan gitu. Saya maunya pada saat orang buka website saya yang muncul pertama adalah landing page madu. Contoh ya. Nah, kalau seperti itu berarti yang kita buat link di sini madu kecantikannya hilangin. Jadi hanya nama domain aja begini ya. Ya. Ini buang. Sorry kok hapus sih. Hampir gua hapus. Nah, ini dibuang madu kecantikannya ya, simpan. Jadi hanya nama domain. Artinya eh, landing page yang kita buat ini hanya bisa pada saat ini dibuka. Nah, ternyata yang bagian ini dibuka itu adalah nama domain kita. Ternyata itu, coba kita lihat. Nah, pada saat orang ngetik beli yuk bis ID, enter, yang muncul ini. Cuman resikonya produk lain nggak kelihatan di belakang semua, ya kan? Atau boleh kita cari alternatif lain. Ini saya balikin dulu. Kalau saya nggak balikin, saya nggak bisa lihat belakangnya apa. Nah, saya balikin dulu. Atau gini, saya pengennya gini. Jadi pada saat orang mana madu nggak ada kategorinya herbal ya. Verbal Pak. Oke. Jadi saya pengennya gini, pada saat orang klik kategori herbal, yang muncul bukan ini. Saya yang maunya yang muncul landing page saya tentang madu kecantikan. Nah, berarti ambil aja linknya ini. Kan kategorinya ini. Ambil Ya. link kategorinya, kopikan. Nah, itu kita pakai nama atau judul dari landing page. Ini kita pakai gitu. Set kategori. Ya. Ini kan kategori. Baru submit. Nah, hasilnya apa? Hasilnya pada saat di sini masih murni, ya, waktu klik herbal, kategori yang muncul ini. Karena apa? Di nama landing page-nya kita pakai sama persis dengan link kategori. Makanya waktu dibuka gini muncul seperti ini. Ya, bebas Pak. Kalau Ya, Bapak mau dibuat pada saat websitenya dibuka ininya dihilangkan, hanya nama websitenya aja, atau kalau macam-macam sih tergantung Bapak maunya di mana gitu kan. ya Pak. Oke, terus ini herbalnya saya ganti dulu. Nanti herbalnya nggak kebuka-buka lagi yang di situ. Salah. Madu ke, sorry, nggak boleh dipisah. Kecantikan. Oke, submit. Nah, kalau itu saya rubah, berarti yang di sini sudah bisa berubah. Nggak ada masalah. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke, saya baca WA, chat dulu ya. Saya baca chat, siapa tahu ada yang banyak di chat. Oh,
Saya baca dari Bandung. Pak Leo, kalau terlanjur sudah inspeksi produk di GSC, apakah masih bisa dikoreksi misalnya heading atau bisa Pak, nggak masalah. Dikoreksi, diedit lagi. Yang penting jangan judul yang berubah, jangan judul yang diedit. Yang lainnya bisa diedit, tinggal inspeksi ulang nggak apa-apa. Tapi kalau judul udah pasti beda, nggak bisa. Mendingan daripada Bapak edit judul, mendingan tambahkan judul baru. Oke. Samarinda Suyanto, maaf telat. Ada rekamannya ya Pak? Oke, ada Pak ya. Nanti saya kirim. Pak, kalau produk ini nyambung ke landing page bagaimana atau sebaliknya? Maksudnya produk ini, maksudnya nyambungnya gimana Pak? Boleh Pak, Binsu. Jadi landing page itu nyambung pakai yang produk yang ditampilkan itu. Berarti waktu Klik kita, ini, oh, yang ada clickable-nya gitu ya. ya iya. Oke, berarti di sini waktu ini diklik, nah terus di sini ada nyambung, nyambung dalam arti ada klik di sini atau gimana? Ya, ya betul, betul. Ada klik, berarti ada link ya. Nah, Dari orang buka landing page nyambung ke produk kita. orang buka landing page masuk ke produk kita. Oh, boleh bolak-balik juga boleh. Atau sebaliknya gitu. Ya, pada saat orang buka ini masuk ke landing page kita gitu kan. Nah, itu tinggal di ini produk tadi kita balik lagi ke produk ya, edit. Nah, tinggal di sini kita buat link aja di sini. Katakanlah linknya di paling bawah gitu ya. Tapi bebas ya, Bapak mau taruh di bawah di mana yang penting caranya bagaimana. Nah, katakanlah di sini ya. Eh, nah, ini tinggal apa kita buat di sini? Eh, detail kalimatnya apa? Detail produk ya, Mau produk lain. atau produk kan tak sama produknya, Hmm. jenis lainnya atau gimana lah tergantung, sebenarnya sih tergantung produk ya. Ya, Contoh gini, kalau produk seandainya lain. kita menawarkan Adidas di sini, nanti kita buat di sini produk apa sepatu lainnya Nike gitu boleh kan? Tapi sama-sama sepatu gitu Pak. Nah kita buat detail ini contoh aja sih, mau dibuat tulisannya apa bebas kan nggak masalah. Mau tulisannya apa? Yang penting bagaimana cara ngelink kan gitu. Nah ini tinggal di blok tulisannya, mau apapun tulisannya di blok, pilih tombol ini link gambar rantai di sini. Nah baru kemudian masukkan. Nah ini saya mau langsung lompat mana nih? Nah yang ini aja. Ya. Linknya dikopikan, ya, link si landing page-nya. Ya, tadi gini ya, ini di blok, oke, ini link gambar rantai. Nah, linknya si WSP, apa si landing page dikopikan, masukkan ke sini. Udah? Nah, targetnya kita kasih blank. Oke, nah udah masuk, oke. Nah, terserah mau dikasih warna, mau dipertebal, mau apa, terserah ya. Boleh katakanlah dipertebal. Nah, ini baru kita simpan. Coba kita refresh. Nah, ini ada nih. Nah, waktu diklik detail produk, harusnya larinya ke landing page yang kita tuju tadi. Madu kecantikan. Klik. Mana sih tadi? Oh, sebentar. Kayaknya salah ngangkat link. Salah link. Ya. Kalau madu belum ada Pak. Kalau ini Escort ada Pak landing page-nya. Apa Enggak, detail ini produknya? tadi kan ada nih. Oh iya ada ya. Oh, ininya kurang. Kurang ya Pak. Enggak ininya. Di di ininya di ininya bagian deskripsi. Nah, ini ya. Bapak ganti nama tadi, Pak, di landing page-nya. Enggak, ini udah kok. Udah benar kan ini kebuka, Pak. Ada stripnya Oh, terakhir. iya iya. Ini masih yang tadi ya. Itu yang lama. Yang strip. Ada Pak Muklis ganti-ganti melulu. Gara-gara Pak Muklis, Pak. Iya Pak, maaf. Namanya kita belajar Pak. Eh, harus begitu, Pak. Ya siap Pak.
Kalau belajar itu harus ini, harus di apa namanya? Banyak salahnya. Oh iya nih ada tulisan ini ya. Harus banyak bertanya. Iya Pak, benar. Betul. Ya, coba kita buka. Oh iya aman ini. Kok saya juga kaget loh, kok nggak bisa? Gitu. Bahaya Pak kalau nggak bisa. Oke, ini kita ganti ya. Kita linknya, ganti linknya itu. Oke, oke, submit. Jadi kalau cara buat linknya kita tes dulu yang mau dilinkkannya ada nggak gitu kan? Tadi saya buka doang nggak ngetes. Mana tadi? Nah ini, refresh, klik. Nah larinya ke sini. Gitu Pak. Oke gitu Pak ya. Oke, Untuk Pak. Terima kasih. Mantap. Kalau memperkenalkan produk kita ke Google itu satu-satu Pak ya? Apa bisa beberapa produk? nanti Pak, nanti ke saya nyoba nanti kalau saya minta tolong kalau bisa memang eh, sudah ada yang diinput satu. Yang saya export udah oke tuh Pak, maksud saya. Ya, yang bapak-bapak ibu yang lain diinput Oh aja iya, satu supaya nanti kita mau sama-sama bagaimana cara mendaftarkan ke Google, gitu ya. iya, iya. Oke, itu dulu. Jadi makanya saya tadi sengaja saya stop sampai sini dulu posting produk karena kita mau sama-sama bagaimana cara mendaftarkan ke Google. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak ada, nggak ada lagi yang rasain saya lihat. Oke, nggak apa-apa. Nanti dicoba dulu karena kan ini baru pertemuan pertama secara aplikasi ya. Dicoba dulu. Jadi kalau bisa nggak jangan terlalu dipikirkan masalah pengaturan. Pengaturan biarin aja begitu, nggak usah warna-warni. Ya boleh-boleh aja sih, tapi jangan terlalu sibuk dengan di situ. Nggak di situ bagian bukan bagian jualan, tapi ini mungkin ini kontak person boleh, ya. Karena ini penting, ini informasi. Hmm. Nah, lebih ke lanjut buat kategori sama tambah produk itu aja dulu. Karena sebenarnya masih banyak yang perlu kita pelajari, tapi yang mendasar dulu kan dua tiga hari yang sehari atau 2 hari yang lalu kan saya sebut yang penting posting produk, daftar ke Google, kalau sudah terindeks baru itu dioptimasi kan gitu. Itu dulu alurnya kita pakai. Masalah nanti gambar, desain atau warna-warni nanti aja deh. Karena yang kita pentingkan sekarang ini terdaftar dulu produk kita ke Google. Karena apa? Tidak tidak serta-merta begitu kita daftar ke Google langsung ranking masuk ke halaman satu. Enggak juga, berproses. Masih ada waktunya, ada waktu berproses. Nah, kalau bisa sesegera mungkin kita upload supaya prosesnya itu biar lebih cepat gitu. Ya, Pak ya. Nanti Ya, untuk produknya silakan bebas saja. Karena buat latihan, yang gampang-gampang aja deh. Contoh, jasa servis AC kan ada. Jasa buat kanopi, apalagi kalau produk kan kita bingung nih produknya apa nih kan gitu kan. Pakai mendingan lebih enak sih ngomongin jasa gitu kan. Jual mesin laundry, jual mesin apa, bubut, jual mesin apa macam-macam lah. Dibuat produk karangan aja dulu. Yang penting latihannya jalan gitu. Nanti setelah ini baru kalau udah agak mahir, baru kita ambil salah satu produk vendor. Karena apa tujuan kita kalau pakai produk vendor kan siapa tahu ada pesanan, ada yang kita hubungi, tolong dong di follow up ini ada pesanan kan gitu. Oke ya, itu ya Bapak Ibu. Untuk malam ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada mungkin saya bercanda tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Ya, sebentar Pak, Betul mau Pak. tanya. Bentar. Kalau heading itu kan tadi ada 2 dan 3. Kalau Hmm. heading 1 itu ditaruhnya di mana ya Pak? Nah, heading satu jangan dipakai Pak. Nah, Oh, di oke. sini Pak, saya kasih tahu dulu. Tadi heading 2, ini kan heading 2 ya. Ya, Ini heading 3 kan? ya. Heading satu mana Pak? Judul ini. Judul yang paling atas. Waktu kita di sini kan ada judul. Nah, itu heading satu, nggak usah Jadi itu apa? Wilayahnya judul.
judul utama. Oh, itu udah otomatis ya, Pak? Ya, nah untuk bagiannya ini Pak, heading 1 itu bagiannya dia. Oh, oke. Nah, yang deskripsi tinggal dilanjutin, berarti heading 2, 3, ya. Oke. Ya. Oh, siap. Makasih, Pak. Oke, silakan Pak Leo. Oke, Halo, Pak. gitu aja. Halo, halo. Oke, Halo, Pak. Mau nanya, Pak. silakan Pak, Ini, selamat ya, silakan Pak. ya, ini harus pakai laptop, Pak, ya. Kalau pakai HP apa yang bisa kira-kira, Pak? Ya? Bisa pakai HP, sama proses prosedurnya juga sama kayak tadi. Cuman memang mungkin kalau saya sudah nggak sanggup lagi, Oh, karena gitu. kadang-kadang enggak, kalau Bapak bisa lancar menggunakan tombol handphone sih bisa. Karena eh, sekarang ini kita lagi ada anak-anak PKL SMA di kantor, memang mereka cepat, mereka pakai HP kok, tapi Oh, cepat. gitu. Ya. Karena mereka menguasai tombol-tombol itu kan, tombol handphone. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak pakai HP? Boleh. Cuma saya berpikir gini, asal Bapak memang bisa apa? Kadang mau mencet A, yang kepencet B kan gitu, kan suka ngawur-ngawur gitu. Nggak apa-apa. Kalau Kalau masih pertanyaannya bisa bisa, aman lah, Pak. kalau pertanyaannya bisa nggak bisa, ya itu dulu pokoknya bisa. Oh, gitu. Karena Ya, ya, sudah Pak. anak-anak PKL di kantor sekarang ini lagi buat itu bisa kok, gitu ya. Gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ya, makasih, Pak, ya. Yo, monggo Pak, makasih sama-sama. Oke, lanjut. Nggak ada ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk malam ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini ada manfaatnya lah bagi kita. Dan Amin, amin. yang paling inti dipraktekkan. Karena apa? Kalau ketemu dengan saya harus teknis. Kalau berbahasa teknis berarti harus praktek. Jadi kalau dengan Pak Putra kan mendengarkan aja. Karena beliau itu kan insight-nya bagus banget gitu kan. Kalau saya tanpa dibuktikan dengan praktek, jangan percaya. Kan orang teknis gitu ya. Contoh nih, kalau dua besi dilas, itu pasti nyambung, kata teori. Percaya nggak, Pak? Kalau saya nggak percaya. Coba praktekin. Begitu dipraktekin nyambung, oh ya benar. Kan gitu, sama dengan ini. Kalau dipraktekin, terbukti, oh ya benar. Gitu loh. Itu modelnya kalau kita orang teknis gitu, Pak. Pak, maaf Pak, yang list apa, yang vendor tadi itu udah tangan pertama. Artinya kalau kita buat latihan, kontaknya sudah benar gitu Pak ya. Kontak kalau kita nanti ada, Kalau buat latihan, kontaknya harus kita, Pak. iya betul. Maksud Hmm. saya yang di kontak yang di daftar vendor itu berarti udah tangan pertama artinya gitu ya Pak ya. Betul, ya betul, Pak. Itu udah harus pas. Itu memang salah satu syarat vendor kita itu harus tangan pertama. Bisa Syarat bisa kita pakai Pak. bisa. Nanti kita pakai Boleh. itu, Pak. Boleh. Malah Hmm, mereka iya iya. berterima kasih kalau kita pakai. Cuman untuk awal ini kita jangan pakai itu dulu. Kita belajar dulu ya. Nanti mungkin besok kalau uh, Zoom Zoom lagi besok atau Senin, kita coba langsung pakai vendor, ya Pak. Ya, kasih Nah, kasih. kebetulan tadi tepung ikan. Nah, ini kebetulan vendornya ada, tapi bukan vendor titik terang. Ini jadi teman saya karena ini peserta waktu KLD sebelumnya, ini orangnya peserta Pak Heru. Memang dia punya produk ini, gitu loh. Ya silakan aja nggak apa-apa pakai ini juga boleh. Nanti kalau ada pesanan ke Bapak Ibu, WA saya aja nanti biar saya kasih nomor Pak Herunya. Ya. Siap, Oke. kasih Pak. Oke. Jadi saya pengen gini Pak, kalau Bapak Ibu mau, ini yang kita untuk Zoom berikutnya produknya ini aja dulu kita mainin. Karena apa? Mantap. Saya sudah terbukti Pak. Saya udah 3 closing ini. Saya udah dibayar sama Pak Herunya. Jadi pertama itu 54 kilo. Memang sebenarnya si pembelinya mau beli 300 kilo. Ya. Nah, karena baru kenal, dia bilang, Pak saya coba dulu 54 kilo. Nanti kalau ini ternak saya suka, saya mau beli yang 300 kilo gitu. Nah, jadi dia lagi ngebeli yang 54 kilo dulu gitu. Karena apa? Paling Itu enak. produk untuk apa tuh, Pak? Ini tepung ikan laut ini buat ini buat ternak
bebek, ayam, ikan, Hmm. campuran apa ya istilahnya Buat campuran pakan ternak, Pak. ya campuran pakan ternak, Iya, bahan nutrisinya pelet tinggi protein ya. ya nambah protein, gizi dan lain sebagainya. Itu sih kadang-kadang nggak perlu, saya kan gini, saya nggak perlu tahu persis buat apa, saya nggak penting. Karena apa? Nanti kan produk kita banyak banget, nggak mungkin juga kita kuasai semua produk itu ilmunya kan. Bagi saya tidak penting. Yang penting begitu ada lead, saya lempar ke Pak Heru. Pak Heru tolong ini saya dapat lead, tolong di follow up urusan sampean gitu kan. Karena apa? Kalau saya jawab, terus saya ditanya, bingung saya ngejawabnya. Contoh, Betul. eh, apa? Apa namanya itu? Pembuatan kanopi. Terus saya ditanya, Pak, itu bahannya apa? Berapa mili? Jenisnya apa? Waduh, ampun deh, nggak ngerti kita. Udah pasti gagal itu kan. Lebih bagus kasih ke vendornya, Pak, vendor tolong dong ini di follow up. Nanti begitu ditanya masalah itu ke vendor kan pasti bisa jawab. Gitu, Pak. Makanya kalau saya sarankan jangan di hold, jangan kita yang pegang. Yang penting begitu pemesan WA kita, Ada lead. waktu WA kita tinggal kita nanti, oh ya Pak, terima kasih Pak sudah menghubungi kami. Bapak dari mana, butuhnya apa? Bahasanya gitu-gitu aja dulu, jangan tanya detail. Oh saya dari sini butuhnya ini. Oke Pak, terima kasih. Nanti Bapak dihubungi oleh tim teknis kami Pak ya. Namanya Pak Heru. Nah langsung, Pak Heru ini ada lead, tolong nih telepon sekarang atau WA sekarang. Ini orangnya. Kita kirim, udah. Kita screenshot aja hasil pembicaraan kita tadi kan pasti ada nomor WA dia kan, si calon pembelinya. Ada nomor WA dia, pembahasan kita udah ada kalimatnya, screenshot kasih ke vendor. Pak vendor tolong dong di follow up, kami udah bicaranya sejauh ini gitu. Nah, baru nanti dia yang urusannya. Nanti pada saat terjadi closing, apa transaksi, kita dilaporin, kita dilaporin. Kadang kalau saya nggak dilaporin, saya kejar. Baru udah dihubungi nggak tadi? Pura-puranya kan gitu ya. Oh sudah saya hubungi Pak, gimana hasilnya? Oh ya ini Pak, ini hari ini dia katanya mau ambil dulu 50 kilo, nanti kalau bagus, kalau ternaknya senang, doyan, nanti mau beli 300 kilo. Oke, berarti 50 kilo closing ya. Oh ya Pak, apa nih? Nanti saya transfer ya. Udah gitu kan udah enak. Wah, kita nggak cuma posting-posting doang, ya, cari dapat duit udah. Jadi Bapak jangan memperumit diri. Pak, ini banyak ini kayak ini ada pengalaman dengan KLD sebelumnya. Malah ditanya detail. Dia bilang, Pak, ngapain nanya detail, Pak? Oh, saya kan pengen tahu juga, Pak, tanya. Oke, ini vendor ada sekitar 30. Bapak mau tahu semua itu 30? Saya bilang, "Duh, banyak juga, Pak, tanya. Ngapain Bapak tahu? Lempar order aja ke vendornya, biar dia ngurusin. Oh, gitu ya, ya udah. Gitu, Pak, ya. Nanti kita modelnya gitu. Nah, untuk sementara ini, saya pakai saya pakai produknya ini dulu. Tapi sebenarnya saya berharap tadi di antara Bapak Ibu di sini ada yang punya produk. Kita coba mainkan itu. Bantu-bantu teman gitu ya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Kami dari tim teknik Kritik Kreatif mengucapkan selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga ke depan kita masih bisa Zoom lagi. Amin. Sehat Amin. selalu. Terima kasih Pak Tony. Bye. Sehat-sehat. Pak. Kata saya mengucapkan assalamualaikum Bapak Ibu semua. Selamat malam. Saya